Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Mutiah, NIM 0503182143 dari kelas Perbankan Syariah 5G. Untuk memenuhi tugas UAS kelayakan bisnis, saya akan menjelaskan plan bisnis saya, kemudian dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Berikut penjelasannya. Plan bisnis yang saya ambil ialah pada bidang makanan yang saya beri nama Atsiri Food and Drink. Mengapa saya memilih di bidang makanan? Karena seperti yang kita ketahui, bisnis di bidang makanan itu tidak akan pernah ada matinya. Setiap orang butuh makanan untuk bertahan hidup. Apalagi jumlah penduduk sekarang itu kian bertambah, maka kebutuhan akan makanan juga akan bertambah. Dan tentu ini menjadi peluang yang sangat menjanjikan. Atsiri Food and Drink merupakan bisnis di bidang makanan dan minuman dengan kualitas bahan yang bagus, fresh, dan tentunya enak dan juga ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa. Perlu kita ketahui, sebelum kita memulai bisnis, kita harus melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis dan menganalisis aspek-aspeknya. Apa dan bagaimana itu? Mari kita simak. Aspek yang pertama adalah aspek hukum. Plan bisnis yang saya buat bernama Atsiri Food and Drink. Dalam istilah kimia, Atsiri artinya minyak. Tanpa minyak kita tidak bisa membuat makanan. Sedangkan food and drink dalam bahasa Inggris artinya adalah makanan dan minuman. Bentuk badan usaha yang saya jalankan adalah bentuk badan usaha perseorangan yang beralamat di Jalan Pinang Baris dan memiliki nomor telepon dan juga akun media sosial. Usaha ini direncanakan akan launching pada tanggal 13 April 2021 yang bertepatan dengan puasa Ramadan. Sedangkan untuk legalitas usahanya, karena usaha ini masih terbilang cukup kecil dan diproduksi dari rumah, maka untuk izin usahanya cukup melapor kepada RT atau RW ataupun kepala lingkungan setempat. Yang kedua ada aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur bisnisnya, saya membuat struktur seperti ini, yang dimana founder yaitu saya sendiri bertugas di bagian pemasaran dan juga pembuatan minuman, sedangkan co-founder bertugas di bagian keuangan dan juga bagian pembuatan makanan. Untuk perencanaan atau planning, direncanakan usaha ini akan berkembang pesat menjadi makanan yang sehat, enak, dan juga halal, dan tentunya memiliki gerai makanannya sendiri. Untuk pengorganisasian, dikarenakan usaha ini dijalankan oleh 2 orang, maka 2 orang inilah yang menjalankan actuating, controlling, dan lain sebagainya. Untuk pembagian upah juga disesuaikan dengan laba yang diterima, kemudian dibagi sama rata. Yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk produk sendiri, kami membuat makanan yaitu ada okonomiyaki, takoyaki, dan martabak isi, mau isi sayuran dan isi keju. Sedangkan untuk minuman, kami membuat yang namanya pink jelly drink, coco jelly drink, dan juga Milo jelly drink. Dalam memproduksi, kami menjamin menggunakan bahan yang fresh, kualitas terbaik, dan juga halal. Target penjualan kami adalah kalangan pelajar dan juga mahasiswa, dan kami menetapkan harga mulai dari 5.000 sampai 7.000 per pieces. Untuk promosi kami menggunakan media sosial dan juga menggunakan relasi yang ada. Untuk physical evidence kami menyediakan kompor gas, frying pan, kulkas, sendok, stapler, stiker, dan lain sebagainya. Untuk proyeksi permintaan atau penjualan pada bulan April diperkirakan untuk makanan sendiri itu 150, untuk minuman itu 160. Untuk bulan Mei 160 dan 170, lalu bulan selanjutnya 220 dan 230. Untuk rencana penjualan kami sudah membuat target seperti ini, di mana pada bulan Juni kami menargetkan 100, pada bulan Juli 200, dan pada bulan Agustus 300.
Lalu yang keempat ada aspek analisa keuangan. Dalam analisa keuangan, kami menggunakan modal sendiri sebesar 3 juta. Lalu untuk masalah tempat, karena masih beroperasi di rumah, jadi kami pikir tidak memerlukan biaya untuk perizinan. Untuk perincian harganya, kami sudah membuat seperti ini. Yang dimana untuk peralatan sendiri mengeluarkan biaya untuk tempat plastiknya, untuk botolnya, untuk sendoknya, dan lain sebagainya. Lalu untuk bahannya itu ada sayuran, ada susu, ada sirup, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ditotalkan itu kami memerlukan dana sebesar Rp686.555. Untuk biaya produk per unit, kami sudah membuat rincian seperti ini, dimana untuk makanan A itu 2.500, makanan B mengeluarkan biaya sebesar 2.500, makanan C 3.000, minuman A, B, C itu mengeluarkan biaya sebanyak 3.000. Kemudian untuk harganya kami sudah menetapkan untuk makanan A yaitu 7.000, makanan B 5.000, makanan C 7.000. Lalu untuk minumannya, minuman A seharga 5.000, minuman B 7.000, dan minuman C 7.000. Untuk keuntungan, jika makanan A terjual sebanyak 20 porsi, maka keuntungannya adalah 90.000. Jika makanan B sebanyak 25 porsi, maka 62.500. Jika makanan C terjual sebanyak 10, maka keuntungannya adalah 40.000. Untuk data lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Sehingga untuk keuntungan perharinya kami memperkirakan mendapatkan 332.500. Lalu untuk keuntungan per bulannya tinggal dikalikan 30 hari, maka keuntungan per bulan yang kami dapatkan sebesar 9.975.000. Untuk perkiraan laba, cara mencarinya adalah total pendapatan selama sebulan dikurangi total biaya operasional. Untuk Adsiri sendiri menghasilkan perkiraan laba sebesar 9.288.445. Untuk periode pengembalian modal, caranya adalah modal awal dibagi dengan total laba bersih. Modal awal kami tadi ada 3 juta, dibagi total laba bersih kami tadi 9.288.445, sehingga menghasilkan kurang lebih selama 1 bulan. Maka jika dilihat dari jangka waktunya selama 1 bulan, usaha Adsiri ini sangat layak untuk dijalankan. Aspek yang kelima ada aspek teknis dan operasional. Untuk evaluasi lokasi usaha yang kami dirikan ini mudah dijangkau baik secara langsung maupun melalui ojek online. Untuk sarana dan prasarana, ada kompor gas, tabung gas, frying pan, kulkas, dan lain sebagainya. Untuk tenaga ahli, kami menggunakan 2 orang, yaitu founder dan co-founder. Lalu untuk bangunan dan fasilitas, kami mendirikan usaha ini di rumah sendiri. Untuk jadwal pelaksanaannya, diperkirakan atau direncanakan akan launching pada tanggal 13 April 2021 dengan perkiraan biaya operasional sebesar 500.000. Lalu yang keenam ada aspek AMDAL. Dalam aspek AMDAL untuk ancamannya sendiri yang kami khawatirkan adalah adanya pendatang baru yang lebih menarik dan lebih menjanjikan, dan juga harga di pasaran itu naik turun. Lalu untuk dampak bagi lingkungan hidup, usaha ini 100% tidak menimbulkan polusi udara dan polusi suara karena diproduksi di rumah sendiri. Hanya saja kami masih menggunakan kemasan plastik yang mungkin akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Kedepannya diharapkan kami menemukan kemasan yang ramah lingkungan dan juga aman untuk makanan. Baiklah, kesimpulan untuk usaha Adsiri Food and Drink ini adalah sangat layak untuk dijalankan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.